Kita mulai syuting ya. Siap. Audio oke. Standby. Kamera roll. Audio oke. Standby. Kamera roll. Action. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Berjumpa lagi di programnya Mangkaleng, tentunya di segmen Kabar Kabari. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan kegiatan aktivitas malam hari ini, tentunya saya ucapkan juga selamat beristirahat ya. Untuk kamu ataupun untuk Anda yang hari ini juga malam ini sedang rebahan, sedang santai-santai gurita. Oke, tenang aja. Seperti biasa nih, di kabar-kabar ini saya membawakan satu informasi yang akan saya komentari juga, dan tentunya mudah-mudahan ini juga bermanfaat informasinya. Adapun untuk hal yang saya komentari jangan terlalu serius menanggapinya begitu, karena saya hanya seorang netizen yang mengomentari begitu, yang terbelut yang terikat dengan keawaman begitu ya, mungkin seperti itulah. Dan saya himbau untuk semuanya yang hari ini menonton channel Mangkaleng, terus saksikan terus channel-channel Mangkaleng yang akan tayang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Doakan terus channel Mangkaleng, semoga dapat berkembang, semoga dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi, semoga konsepnya lebih netral, lebih jreng begitu ya. Dan silakan untuk teman-teman yang mengenal saya, ingin berkolaborasi, ingin berdiskusi di segmennya Mangkaleng, tentunya di Kabar Kabari dan juga Ruang Tengah, silahkan ya, saya sangat terbuka lebar begitu. Oke, baik, informasi yang malam ini akan disampaikan ini mengenai berita duka sih sebetulnya ya, informasi duka. Ini ada salah satu gadis di Mancak yang tewas bakar diri, bunuh diri sih sebetulnya, lebih ke bunuh diri. Ini informasinya untuk khusus daerah Banten, karena ini datang dari Banten juga informasinya. Gadis berusia 17 tahun asal Kampung Pasir Gadung, Desa Sangyang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, nekat mengakhiri hidupnya dengan membakar diri. Aksinya dilakukan di tengah lada milik orang tuanya. Ini sangat prihatin gitu ya. Anak remaja usia 17 tahun, anak gadis gitu, perempuan ini teh mejihna keur parawan gitu, heman jasa, hook jasa gitunya, ninggalnya dengan tidak sewajarnya begitu, bunuh diri. Nggak tahu awal mulanya seperti apa, masalahnya seperti apa, sehingga dia bisa nekat bunuh diri. Kita bacain dulu lah informasinya. Korban sempat dilakukan perawatan setelah keluarganya mengetahui atau mendapati tubuh korban dengan luka bakar 100% di tengah kebun yang jaraknya hanya 200 meter dari kediamannya ataupun dari rumahnya. Oke. Korban meninggal dunia, diduga korban bunuh diri dengan cara bakar diri, katanya seperti itu. Ini kata Kapolsek ya. Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum nekat membakar diri dengan menyiramkan bensin ke tubuhnya, bensin ya, korban masih terlihat melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Oke. Sekitar jam 6.30, setengah tujuh pagi lah. Korban masih terlihat membersihkan rumah. Ya. Orang kampung biasanya kalau pagi itu biasa nyapu lah ya. Diharap rompok gitu, diharap imah, nyapu, ngabersihan runtah gitu. Waktu pas jam 7, korban ini pergi ke kebun dan tak lama warganya mendengar teriakan merintih. Mendengar teriakan kesakitan begitu ya. Oke. Lanjut, dibaca dulu ya. Saat dicek oleh warga, korban sudah tergeletak dengan posisi luka akibat terbakar. Kemudian warga langsung memberikan pertolongan, namun nyawanya tidak tertolong. Gustinya, matinya itu ya tadi itu tidak sewajarnya. Korban sudah tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Dan pihak Kapolsek kali ini sedang menindaklanjuti ya, mendalami motif pasti korban nekat melakukan aksinya tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk keluarganya. Mungkin ini ada sedikit permasalahan ya. Saya sedikit mengomentari mengenai kejadiannya ini kan tidak bisa diduga, karena informasinya setengah 7, 6.30 si korban itu masih beraktivitas seperti biasanya di halaman rumah, nyapu begitu ya, beres-beres seperti parawan ataupun remaja lainnya gitu. Waktu pas jam 7
beliau pergi ke kebunnya gitu yang tidak jauh dari rumahnya, hanya sekitar 200 meter begitu. Kemudian selang beberapa menit warga mendengar teriakannya teriakan seram gitu ya, kayak orang minta tolong tapi ya hanya teriak saja begitu. Pas ditengok terbakar gitu, dan dia membakarnya juga pakai bensin katanya. Kalau memang membakarnya pakai bensin, mungkin ini sudah ada persiapan terlebih dahulu sih, saya rasa. Apakah ini ada orang yang membakar atau emang bunuh diri? Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama ini ada yang membakar, yang kedua itu adalah bunuh diri. Tapi masa ia bunuh diri? Mungkin bisa jadi bunuh diri, tapi kalau dia bunuh diri, pagi hari itu dia tidak seperti biasanya. Pasti dengan perasaan was-was atau cemas dan tidak konsen. Apalagi membersihkan halaman rumah dengan menyapu gitu. Itu adalah pekerjaan manusiawi, pekerjaan rutinitas yang dilakukan setiap harinya, setiap paginya. Menyapu. Biasanya kalau orang yang ingin melakukan sesuatu, apalagi bunuh diri, itu pikiran dan hatinya itu sudah was-was begitu. Dia tidak fokus dengan hal-hal yang sepele seperti menyapu rumah, makan, minum, atau ngopi, ngerokok kayak saya nih gitu. Itu pasti sudah perasaannya sudah tidak stabil lagi, pasti ada was-wasnya begitu. Apalagi ini bunuh dirinya pakai bensin. Apakah ada persiapan sebelumnya? Kita tidak tahu juga ya untuk langkah-langkah menuju kematian itu seperti apa. Tapi kalau Mang Kaleng mengomentari tidak terlalu masuk akal, karena apa ya tadi itu, ketika orang mau bunuh diri saya rasa hati dan pikirannya itu pasti was-was. Ya mungkin agak bingung juga seperti itu ya. Wih, halo, siap. Ada tamu nih. Nanti dilanjut ya, beres ini. Tapi untuk sementara informasinya bahwa si korban ini adalah bunuh diri. Ternyata memang orang bunuh diri itu terlalu lemah hatinya gitu ya, sempit pikirannya gitu. Kalau untuk orang bunuh diri. Tapi saya rasa masa sih orang anak 17 tahun itu mencoba untuk bunuh diri ya. Jauh lah arah ke sana itu jauh sih saya rasa. Tapi nggak tahu juga, mungkin terlalu banyak beban pikiran atau apal gitu ya. Atau mungkin ada permasalahan dengan keluarganya. Dan pesannya sih untuk saya ya, kalau memang kita lagi banyak masalah, jangan memutuskan untuk hal yang mungkin sepele, tapi ya kita menganggapnya karena kita merasa banyak masalah gitu, kita menganggapnya itu hal yang sepele gitu. Tapi ketika kita melakukannya, ya itu menjadi hal yang tidak sewajarnya, kayak bunuh diri begitu ya. Intinya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap hati dan pikiran itu tetap melangit dan membumi katanya gitu. Itu kata seseorang, kata sahabat saya si Cacing gitu. Hati tetap membumi, pikiran tetap melangit. Begitu ya. Ya intinya seperti itulah. Mungkin ini adalah pelajaran juga buat kita. Jangan sampai gitu hati dan pikiran kita itu dirasuki oleh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu ya. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan hidup, tentu semua orang juga pasti semua orang juga banyak masalah, semua orang juga pasti memiliki masalah. Cuma masalahnya itu beda-beda gitu ya. Aya nu kabelit hutang gitunya, aya nu ku kawin bae gitunya, aya nu teu anakan gitu. Pokoknya mah loba lah masalahnya, aya nu kutu bogana gitu. Banyak sekali, dan itu kembali lagi kepada diri kita, gimana hati kita tawadu, tawakal, dan meningkatkan iman kita seperti itu. Terima kasih banyak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam, bye bye.